Kisah akan difokuskan dengan sepasang kekasih muda bernama Bogi dan Monica. Nampak Bogi sedang melihat video liburan dengan Monica beberapa minggu yang lalu. Si Bogi sendiri bekerja sebagai seorang security sambil menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa. Di sela-sela pekerjaannya, Bogi mengabarkan kepada Monica saat pulang kerja nanti dia ingin main ke kosan Monica buat melepas rindu. Puntahan kita dyan, mag-out lang ako dito. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan oleh seorang pria bernama Raji yang datang ke kos-kosan si Monica, di mana si Monica ini ngekos bareng kedua teman kerjanya yaitu Angel dan Icha. Di sini pekerjaan dari Monica dan kedua kawannya yaitu terapis pijat plus-plus. Nah, si Raji adalah langganan Monica yang kelihatannya suka banget sama dia. Bahkan saking sukanya, dia rela nyogok Angel dan Icha buat ngizinin dia masuk ke kamar Monica. Hingga saat si Raji masuk, dia pun mengajak Monica melakukan pembuahan dengan imbalan uang 30.000 peso atau setara dengan 7 juta rupiah. Monica yang memang lagi butuh uang untuk menghidupi adik-adiknya pun akhirnya terpaksa menuruti ajakan Raji. Ha? Kailangan ko talaga ng... sa labas. Hindi ka natato. 30 mil na to Sementara itu, Bogi yang baru aja pulang ke rumah pun bilang kepada ibunya jika dia ingin menginap di kosan Monica. Karena pas di video call tadi, Monica bilang bahwa perutnya lagi sakit. Dengan baik hati, si ibu pun menyuruh Bogi membawa roti dagangannya beserta buah-buahan biar si Monica cepat sembuh. Namun begitu sampai di kosan si Monica, Bogi mendapati dari jendela kosan bahwa Monica sedang asik melakukan pembuahan dengan seorang pria yang gak dia kenal. Melihat sang pacar berselingkuh dengan pria lain, hati Bogi pun sedih bercampur dengan amarah cemburu. Oleh sebab itu, ketika si Raji dan Monica keluar, Bogi yang menunggu dari tadi pun langsung menghantam kepala Raji pakai batu sampai-sampai dia sekarat. Nggak hanya itu, Bogi juga mengatakan kepada Monica jika hubungan mereka berakhir sampai di sini. Sebab Bogi nggak nyangka bahwa Monica, sang pacar, adalah wanita murahan. Tama na talaga. Pugi! Sorry! Sambil dirundung rasa bersalah dan takut lantaran telah membuat orang hampir tewas, Bogi pun pulang sambil laporan ke ibunya kalau dia kilap memukul orang dengan batu sampai sekarat. Itu semua dikarenakan dia melihat si pria membuahi Monica. Tanpa berlama-lama, si ibu yang gak pengen anaknya di penjara pun langsung membawanya ke rumah adiknya atau paman si Bogi, di mana adik dari si ibu adalah seorang polisi senior yang dipromosikan menjadi komandan polisi. Dia bernama Marlon. Si ibu pun bilang kepada Marlon jika Bogi terseret sebuah masalah, yakni membuat seorang pria hampir mati. Mendengar hal itu, Marlon pun langsung bergegas mengajak Bogi menginap ke tempat salah seorang anak buahnya, supaya Bogi bisa aman dan tidak terdeteksi jikalau polisi mencarinya. Nah, anak buah si Marlon bernama TJ. TJ pun mengizinkan Bogi tinggal di rumahnya, asalkan dia mau tidur di bangku ruang tamu, sebab kamar keduanya sudah diisi oleh adik perempuan TJ. Dan setelah paman Marlon pergi, Bogi pun nampak ketakutan atas apa yang telah diperlakukannya. Scene pun berpindah ke rumah sakit. Terlihat Raji dipenuhi bekas luka akibat serangan dari Bogi. Sekarang Raji pun mengalami koma. Di sana ada juga orang tua Raji, di mana bapaknya si Raji ini adalah pimpinan kelompok teroris di Filipina bernama Rajo. Si Rajo pun terlihat nggak senang anaknya menderita di rumah sakit akibat serangan dari seseorang. Oleh karenanya, dia pun menyuruh anak buahnya mencari tahu siapa orang yang telah membuat Raji menderita. Allah, Bogi Alcantara. Keesokan harinya, Monica pun mendatangi panggilan polisi untuk memberikan kesaksiannya siapa yang menyerang Raji. Pada awalnya, Monica nggak mau bilang siapa pelakunya. Tapi setelah polisi mengancam jika Monica bakal dipenjara kalau nggak ngasih tahu siapa pelakunya, akhirnya Monica dengan berat hati mengatakan bahwa pelakunya adalah Bogi, pacarnya sendiri. Sino ang suspect? Hindi ko po. Mo yung pumukpok kay Raji. Yan o. Pugi Alcantara. Di tempat yang sama, Marlon juga terlihat mencari tahu siapa saksi dan orang yang diserang oleh Bogi. Kebetulan dia melihat Monica yang baru aja bersaksi kepada polisi jika Bogilah yang menyerang Raji.
Gak butuh waktu lama, si Marlon pun menyuruh TJ melihat kondisi Raji, apakah masih hidup atau tidak. Dan setelah dicek, ternyata Bogi masih hidup dan dalam keadaan koma. Tentunya hal itu pun membuat Marlon agak sedikit bingung, sebab adanya saksi dan juga korban yang masih hidup justru akan membuat Bogi menjadi tersangka. Oleh sebab itu, dia pun mengajak si ibu untuk bertemu dengan Bogi. Sabi mo kay Bugi, mag-iingat siya ha. Oo, ikaw na lang bahala kay Buki, ha? Marlon lalu bilang kepada Bogi jika dia harus menghabisi Raji jika ingin hidupnya nggak membusuk di penjara. Spontan aja Bogi pun merasa keberatan karena dia bukanlah pembunuh. Lantaran gak ada pilihan lain, Marlon pun akhirnya mengutus TJ untuk menghabisi Raji agar jejak kejahatan Bogi tidak terbongkar. Nah, dari dalam kamar nampak adik TJ yang bernama Karin sedang menguping apa yang dibicarakan oleh Bogi, Marlon, dan juga ibunya. Sana. Ate, Marami. Di rumah sakit, anak buah Rajo yang habis dari kantor polisi pun memberitahu bahwa orang yang membuat Raji menderita adalah Bogi Alcantara. Di sana ternyata ada kakaknya Raji yang bernama Sodi. Mendengar petunjuk dari anak buah sang bapak, Sodi pun langsung bergegas ke kosan Monica. Yang mana si Sodi ini tahu bahwa Monica adalah pacarnya Bogi. Dengan tega, si Sodi ini memaksa Monica agar memberitahu di mana rumah Bogi. Jika tidak, maka peluru dari pistol tersebut akan menembus kepalanya. Akhirnya karena takut meninggal, Monica pun memberitahu alamat rumah sekaligus toko roti milik ibunya Bogi. ano ginawa ni Bugi sa kanya? Si Banjeria. Kita kembali ke Bogi yang lagi di rumah TJ. Nah, di rumah tersebut terjadi pemandangan yang sangat tidak wajar, di mana si TJ membuahi adiknya sendiri, yaitu Karin. Dari kelihatannya, si Karin terlihat terpaksa melakukan hal itu karena dia takut TJ memarahinya. Si Bogi yang sadar akan hal itu pun gak terlalu peduli, karena yang ada di otaknya cuma takut kalau dirinya dipenjara, sama bagaimana keadaan si Monica. Gak lama setelah si TJ membuahi Karin, ia pun mengajak Bogi untuk ke rumah sakit menghabisi Raji. Waduh, udah gila si TJ. Masa adiknya sendiri dibuahin sih? Tapos ka na? Sesampainya di rumah sakit, TJ pun melihat ibunya Raji keluar dari ruangan. Tanpa berlama-lama, dia pun mencoba memasuki ruangan tersebut. Namun sayang, percobaannya itu gagal sebab polisi mendatangi ruangan Raji, sehingga TJ pun langsung pergi dari rumah sakit. Berpindah ke si ibu yang lagi dagang melayani para langganan rotinya. Di sela-sela kesibukannya, tiba-tiba si ibu terkejut ketika si Sodi datang mengatakan bahwa nasib Bogi akan lebih parah daripada adiknya si Raji. Dengan kata lain, si Sodi ini mengancam bahwa Bogi akan segera dihabisi olehnya. Sabihin mo kay Bugi, nangangamusta yung pamilya. Setelah meneror ibunya Bogi, Sodi dan Rajo pun datang ke kantor polisi dan membuat surat laporan atas penganiayaan Raji yang dilakukan oleh Bogi. Si Rajo pun meminta agar polisi segera menangkap Raji sekarang juga. Tapi polisi mengatakan jika penangkapan harus sesuai prosedur kepolisian, jadi nggak bisa langsung tangkap gitu aja. Mendengar hal itu, Rajo dan Sodi pun marah. Mereka berniat menghabisi Bogi menggunakan cara mereka sendiri. Nah, tanpa mereka sadari, di sana ada Marlon yang melihat mereka, sehingga Marlon pun lantas mendatangi Bogi bersama si ibu. Dia meminta agar Bogi jangan keluar dari rumah ini, karena Bogi sekarang sudah menjadi target polisi dan juga si Rajo, pimpinan kelompok teroris paling kejam di Filipina. Satu-satunya hal agar si Bogi terbebas dari jerat hukum, yakni Monica harus menarik kembali kesaksiannya kepada polisi. Saat si ibu dan Marlon pulang, mereka pun mendapati ada Sodi yang lagi menunggu kehadiran si ibu. Sepertinya dia ini pengen ngancem si ibu biar ngasih tahu di mana posisi si Bogi. Sontak saja hal itu membuat Marlon marah dan menodongkan pistol kepadanya. Dia mengusir Sodi dan anak buahnya agar tidak mengganggu keluarganya. Sumutuloy ang kataputang ina ka? Hmm? Ano?
Di lain sisi, Monica yang lagi kerja di rumah panti pijat pun terlihat meminjam uang kepada bosnya. Alih-alih dapat pinjaman, si Monica malah diomelin lantaran sering banget kasbon. Walaupun begitu, si bos pun akhirnya kasih pinjaman ke Monica sebesar 1.500 baht, di mana uang itu diberikan kepada bibinya yang telah mengurus keempat adik Monica. Perlu diketahui, Monica dan keempat adiknya adalah anak yatim piatu. Jadi selama ini si Monica lah yang menjadi tulang punggung demi menghidupi keempat adiknya. Itulah kenapa si Monica jadi terapis pijat plus. Dan alasan Monica berpacaran dengan Bogi karena si Bogi berjanji akan mengeluarkannya dari dunia malam. 1.5 lang? Bakit? Yan lang yung nakuha ko ngayon eh. Sarili akong pera. Ilan ba yung pinapakain ko? Di hari berikutnya, Bogi mendatangi Monica untuk memintanya menarik kembali saksi kepada polisi. Namun sayang, sepertinya di sini si Bogi tersulut emosi ketika Monica bilang alasan dia berhubungan dengan Raji karena dia memiliki hutang dengan bosnya. Tentu saja, Monica yang direndahkan oleh Bogi pun merasa kesal lalu mengusirnya dari rumah. Sige naman sa akin yun. Kasi gusto kong umalis sa trabaho ko. Oh. Umalis ka na! Umalis ka na! Uy, ano? Alhasil Bogi pun langsung melaporkan kepada pamannya, Marlon, bahwa Monica nggak mau menarik kembali kesaksiannya. Oleh karena itu, Marlon pun dengan sigap langsung menelpon TJ dan menyuruhnya buat menghabisi Monica. Gawin na kami ni Monica eh. Kailangan mawala witness. Lalakad na ako. Sepulangnya Bogi ke rumah TJ, dia pun disambut hangat oleh Karin. Dia menyuruh Bogi buat makan masakannya. Nggak hanya itu, si Karin ini juga memberikan sarang burungnya buat dinikmati oleh Bogi. Namun Bogi seketika menghentikan pembuahannya, sebab dia baru tahu kalau si Karin dan TJ adalah anak yatim piatu dari mereka kecil. Naasnya, si Karin yang polos serta nggak tahu apa-apa karena nggak pernah sekolah, dikurung oleh TJ di rumah buat muasin hasratnya doang. Untuk itu, Bogi pun berjanji ketika masalahnya selesai, dia akan membantu Karin keluar dari sini. Tita mo. Ha? Natapos yung problema ko. Di sela-sela obrolan Bogi dengan Karin, dia mendapatkan telepon dari Monica bahwasannya Marlon paman Bogi mendatanginya di panti pijat lalu melecehkannya. Tentu saja hal itu pun membuat Bogi sedih. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena semua masalah ini berawal dari kesalahannya sendiri. Oleh karenanya, Bogi pun datang meminta maaf kepada Monica. Begitupun dengan Monica, dia juga meminta maaf atas kehilapannya kemarin yang membuat suasana jadi rungkat. Atas kejadian ini, Monica pun berjanji akan menarik kembali kesaksiannya kepada polisi. Bahkan, dia memberi Bogi hadiah, yakni melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Ako. Sepulangnya dari rumah Monica, Bogi pun menelpon sang paman, memberitahu bahwa Monica ingin menarik kembali kesaksiannya. Akan tetapi, di sini Marlon bilang bahwa semua itu sudah terlambat. Sekarang si TJ sedang menuju rumah Monica untuk menghabisinya. Spontan saja, Bogi pun balik lagi ke kosan Monica, di mana dia melihat Monica telah diperkaos dan dihabisi oleh TJ. Tanpa pikir panjang, si Bogi yang kesal bukan main pun langsung menghabisi TJ. Namun, itu semua sudah terlambat. Monica sang pacar telah meninggal dunia. Hingga secara tiba-tiba datanglah si Sodi yang langsung memukul Bogi sampai pingsan. Faktanya, si Bogi dihabisi oleh Sodi dan juga anak buahnya yang lain. Dengan tega, Sodi menyiksa Bogi sampai-sampai si Bogi meninggal dunia. Gak cukup sampai di situ nih, bahkan jasad Bogi yang sudah terluka parah diantarkan ke depan rumah ibunya dalam keadaan mengenaskan. Di mana hal itu memicu kemarahan Marlon sebab keponakannya tercinta dibuat meninggal dunia. Setelah kengerian ini, kita pun akan diperlihatkan dengan Raji yang sudah sadar dari komanya. Terlihat Rajo beserta Sodi nampak bahagia melihat Raji yang sudah sembuh total dan hendak dibawa pulang. Tapi kebahagiaan itu rupanya cuma sesaat. Satu keluarga Rajo dibantai habis-habisan oleh beberapa orang bertopeng. Di mana faktanya dalang dari orang bertopeng itu adalah Marlon yang membalaskan dendamnya.
Di akhir film, terlihat Karin yang selama ini terkurung di rumah nampak sedang luntang-lantung mencari keberadaan di mana kakaknya TJ dan juga Bogi. Dari situ, film pun berakhir.